Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Sel dalam bahasa Yunani disebut sela, yang artinya ruangan berukuran kecil. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665, yang pada saat itu ia sedang mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan mikroskop sederhana. Komponen kimiawi penyusun sel. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa dengan jumlah besar yang berada di dalam tubuh. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kedua ada protein. Protein merupakan polipeptida atau biopolimer yang tersusun atas asam amino. Protein berdasarkan fungsinya disebut protein struktural dan protein fungsional. Ketiga, ada lemak atau lipida. Lemak tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak. Contoh lemak adalah trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Yang keempat, ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan polinukleotida yang terdiri atas DNA dan RNA yang berfungsi menyimpan genetika pada sel. Kelima, ada air. Air merupakan senyawa dengan jumlah terbesar yang berada di dalam tubuh. Keenam, ada vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi tetap harus ada. Contoh vitamin, ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan juga vitamin H. Mineral merupakan unsur-unsur kimia selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Struktur dan fungsi sel. Jadi sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel makhluk hidup yang tidak bernukleus. Contohnya bakteri dan ganggang hijau biru. Bagian-bagian sel prokariotik. Yang pertama adalah membran sel yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur transportasi sel penerima rangsang dari luar sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma menggunakan enzim untuk mencerna makanan ekstraseluler dan melakukan metabolisme sel. Yang ketiga adalah nukleus, berfungsi pengendali dan pengatur kegiatan sel dan pembawa informasi genetik. Yang keempat adalah ribosom, berfungsi untuk pembentukan protein. Yang kelima adalah dinding sel, fungsinya sebagai pelindung, pemberi bentuk tetap dan dari untuk keluar masuknya molekul. Yang keenam adalah kapsul sebagai pelindung sel. Yang ketujuh, bulu rambut, berfungsi tempat melekatnya sel bakteri pada permukaan substrat atau benda. Dan yang terakhir adalah flagel, berfungsi pada pergerakan sel. Selanjutnya adalah sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel dibungkus membran inti. Bagian-bagian sel eukariotik. Yang pertama adalah membran plasma yang berfungsi untuk menjaga kehidupan sel. Kemudian untuk melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan sebagai reseptor rangsangan dari luar sel. Yang kedua adalah sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Yang ketiga, organel sel. Jadi organel sel terbagi menjadi 5, yaitu inti sel atau nukleus sebagai pengendali kegiatan sel, mengatur pembelahan sel dan membawa DNA. Yang kedua adalah retikulum endoplasma yang berfungsi untuk menampung protein yang dihasilkan ribosom, mesintesis lemak dan kolesterol, dan menetralkan racun. Yang ketiga adalah ribosom. Yang keempat, kompleks Golgi atau badan Golgi yang berfungsi menambah glukosidat pada
protein, organel sekretory, sintetis glikopida, dan membentuk dinding sel tumbuhan. Yang kelima adalah mitokondria. Transport membran. Sel-sel membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Membran sel memegang peranan yang sangat penting dalam proses keluar masuknya zat. Transport adalah perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel itu, dan perpindahan tersebut dapat terjadi meskipun menentang konsentrasi. Transportasi zat dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif adalah perpindahan zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi, dan sedangkan transportasi aktif adalah perpindahan zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transportasi pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis, sedangkan transportasi aktif berlangsung melalui proses transportasi aktif, eksositosis, dan endositosis. Difusi yaitu merupakan proses perpindahan zat yang terjadi secara spontan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan ini berkolerasi positif, yang artinya makin tinggi konsentrasi larutan, maka tinggi pula tekanan difusi zat tersebut. Osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semipermeabel. Semipermeabel berarti membran tersebut hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air atau molekul-molekul seukuran dengan air. Dan eksositosis. Eksositosis terjadi apabila terdapat molekul-molekul berukuran besar yang tidak dapat ditransportasikan melalui mekanisme transport aktif. Yang B, endositosis. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Endositosis berasal dari endon yang berarti dalam dan sitos yang berarti sel. Sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai materi genetik pembentuk asam amino yang kemudian akan dirubah menjadi polipeptida. Nah, sintesis protein ada dua tahapan, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Transkripsi yaitu perubahan DNA menjadi mRNA yang terjadi di dalam nukleus. Ada 3 proses di dalam transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang biasanya ditandai dengan membukanya rantai DNA oleh enzim RNA polimerase. Yang kedua ada elongasi. Elongasi yaitu proses pemanjangan rantai RNA, terjadi penyusunan nukleotida dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Yang ketiga ada terminasi. Nah, terminasi ini adalah proses di mana mRNA keluar dari nukleus menuju ke sitosol. Tahapan yang kedua ada translasi. Translasi yaitu proses perubahan mRNA menjadi asam amino. Kodon dari mRNA akan diubah menjadi asam amino. Sama seperti transkripsi, translasi ada 3 proses juga. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Inisiasi ini diinisiasikan oleh kodon AUG. Jika elongasi ini adalah penggabungan asam amino yang sudah diterjemahkan. Dan yang ketiga ada terminasi. Terminasi ini terjadi ketika stop kodon mRNA melekat pada sitosol, terjadi pelepasan subunit ribosom, dan protein mengalami post-translasi. Reproduksi sel. Reproduksi atau pembelahan sel pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu secara amitosis atau biner, secara mitosis, dan secara meiosis. Pembelahan sel secara amitosis yaitu berlangsung secara spontan,
tanpa melewati suatu tahapan pada pembelahan sel. Berikut ciri-ciri pembelahan sel secara amitosis. A. Terjadi pada organisme uniseluler atau bersel tunggal, misalnya amoeba, paramecium, alga biru, dan lain-lain. B. Setiap sel akan membelah menjadi 2 sel. Pembelahan sel amitosis bertujuan untuk reproduksi, yaitu untuk memperbanyak diri yang awalnya hanya satu menjadi beberapa bagian sehingga menghasilkan banyak pembelahan yang sempurna. Pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Jumlah kromosom yang sama dengan induknya terjadi pada sel eukariotik. Pembelahan sel mitosis dibagi menjadi 2 fase sebagai berikut. A. Fase kariokinesis atau pembelahan inti sel. Tahapan fase kariokinesis sebagai berikut. 1. Profase, 2. Metafase, 3. Anafase, 4. Telofase. B. Fase sitokinesis. Pada fase sitokinesis akan terjadi proses pembelahan sel sitoplasma yang diikuti dengan suatu proses pembentukan sekat-sekat pada sel yang baru. Pembelahan sel secara meiosis. Proses pembelahan meiosis terjadi pembelahan sel induk diploid menghasilkan 4 sel anakan haploid mengandung separuh 4 anak kromosom. A. Tahap meiosis 1. 1. Interfase, 2. Profase 1, 3. Metafase 1, 4. Anafase 1, 5. Telofase 1, 6. Sitokinesis 1. B. Tahap meiosis 2. 1. Profase 2, 2. Metafase 2, 3. Anafase 2, 4. Telofase 2, 5. Sitokinesis 2.